Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Tama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada hari ini alhamdulillah kita diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ke-16 bulan Ramadan. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, tabi'in tabi'in serta pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin wa hadirat, shaimin wa shaimat rahimakumullah. Pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan terkait keutamaan bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Bulan Ramadan disebut juga dengan syahidus syuhur, penghulu dari segala bulan, di mana dalam bulan Ramadan ini semua kegiatan, semua amal ibadah, amal saleh yang kita laksanakan akan diberikan berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam kesempatan ini kami akan sekilas menguraikan tentang keutamaan bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan mulia sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasannya mengenai petunjuk itu serta pembeda antara hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kalian hadir di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa. Jadi di dalam bulan Ramadan mengandung hikmah yang besar, di mana diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Pada bulan Ramadan inilah yang diturunkannya Al-Quran sebagai hudalin nas, petunjuk bagi manusia. Oleh karena itu, bulan yang mulia ini, bulan yang penuh barakah, bulan yang sangat-sangat kita tunggu oleh semua umat Islam. Disinilah Allah menurunkan Al-Quran untuk petunjuk bagi semua manusia. Di bulan Ramadan inilah Allah menurunkan Al-Quran. Oleh karena itu, keutamaan bulan Ramadan diantaranya adalah dengan diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan ini. Yang kedua, bulan Ramadan ada bulan yang penuh barakah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarakan." Telah datang kepada kalian bulan yang penuh barakah. Barakah ini atau disebut juga ziyadul khair, bertambahnya kebaikan
Di bulan ini banyak kebaikan yang bertambah, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amal ibadah juga akan meningkat, di mana kita lihat pada bulan Ramadan ini banyak omset para pedagang meningkat, baik barang penjual makanan, pakaian dan sebagainya. Kemudian para pengusaha, para pegawai dan sebagainya yang mendapatkan THR. Oleh karena itu bulan Ramadan ini bulan yang penuh keberkahan. Di samping itu juga pada bulan Ramadan meningkatnya ibadah. Puasa Ramadan, salat tarawih, salat witir, qiyamul lail, tilawah Al-Quran, tahsinul Quran dan sebagainya, baik di masjid, di langgar, di musala, oleh setiap kaum muslimin. Ini membuktikan bahwa keberkahan pada bulan Ramadan penuh dengan kegiatan-kegiatan keagamaan di masyarakat. Kemudian yang ketiga, bulan Ramadan pintu surga juga dibuka. Pada bulan ini pintu-pintu surga sebagai sabda Rasulullah SAW, "Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarakan, iftaradallahu alaikum siyamahu, yuftahu fihi abwabul jannah." Telah datang kepada kalian bulan yang penuh barakah. Diwajibkan kalian ibadah puasa, dibukakan pintu-pintu surga. Jadi pada dasarnya di bulan Ramadan inilah Allah memberikan keberkahan, pintu-pintu surga dibuka oleh Allah kepada seluruh kaum muslimin, kaum muslimat. Kemudian yang keempat, di samping pintu surga dibuka pada bulan Ramadan ini, pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kelanjutan hadis di atas, artinya telah datang kepada kalian bulan yang penuh barakah. Diwajibkan kepada kalian ibadah puasa, dibukakan pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Yuftahu fihil abwabul jannah. Kemudian di bulan Ramadan ini juga syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya bahwa keutamaan bulan Ramadan yang keenam, Lailatul Qadar. Keutamaan bulan Ramadan tidak kalah luar biasa adalah Lailatul Qadar, di mana malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadar hanya ada di salah satu malam pada bulan Ramadan. Jadi kita sangat beruntung selaku umat Nabi besar Muhammad SAW yang diberikan keberkahan dengan adanya Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarakan, iftaradallahu alaikum siyamahu, yuftahu fihi abwabul jannah, wa ta'lamu wa tughallibu fihi syayatin, fihi lailati khairan min alfi sahrin, min hurma haira faqad hurimat." Telah datang kepada kalian bulan yang penuh barakah. Diwajibkan kepada kalian ibadah puasa, dibukakan pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka, serta syaitan-syaitan dibelenggu, dan di dalamnya terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa tidak mendapatkan kebaikan, berarti ia telah benar-benar berhalangan atau terjauh dari kebaikan. Oleh karena itu alhamdulillah kita sangat bersyukur pada Allah bahwa selaku umat Nabi besar Muhammad SAW, dengan adanya malam Lailatul Qadar ini, berarti kita amal ibadah umat-umat sebelumnya dapat kita mengejar ketertinggalan. Umat manusia relatif lebih panjang pada masa itu, dan pada umat Nabi Muhammad ini walaupun lebih pendek,
Namun dengan adanya malam Lailatul Qadar, berarti ketertinggalan amal ibadah kita bisa dapat kita kejar dengan adanya keberkahan pada malam Lailatul Qadar ini. Dengan mendapatkan Lailatul Qadar, amal mereka bisa terkejar, karena satu kali malam Lailatul Qadar setara dengan 83 tahun. 10 kali mendapatkan Lailatul Qadar bisa mengejar 833 tahun amal umat yang terdahulu. Inilah salah satu keberkahan di bulan Ramadan. Kemudian yang 7, penghapus dosa. Ibadah amal yang soleh pada bulan Ramadan merupakan penghapus dosa dari Ramadan sebelumnya. Sehingga Ramadan saat ini salah satu keutamaannya adalah sebagai bentuk penghapus dosa yang sekarang. Kemudian yang ke-8 sebagai penghapus dosa yang telah lalu. Bukan hanya penghapus dosa antara Ramadan ke Ramadan, berikutnya bahkan salah satu keutamaan Ramadan ada penghapus dosa-dosa yang telah lalu. Jika seorang mukmin melakukan puasa Ramadan karena iman dan mengharapkan perhitungan pahala dari Allah semata, maka dia akan mendapatkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana barang siapa berpuasa di bulan Ramadan ini karena iman dan mengharap perhitungan atau pahala, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Muttafaqun alaih. Yang ke-9, waktu yang mustajab. Berbeda dengan bulan yang lainnya, bulan Ramadan banyak waktu yang mustajab untuk berdoa, di antaranya waktu menjelang berbuka. Bahkan sepanjang waktu puasa, mulai terbit fajar hingga terbenam matahari adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, dalam bulan Ramadan, senantiasa kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita dan selalu berdoa mengharap ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita di dalam bulan Ramadan ini selalu mendapat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-10, pembebasan dari neraka. Keutamaan Ramadan, setiap harinya Allah membebaskan hamba-hambanya dari neraka. Mereka hampir satu masuk neraka. Dengan kemurahan Allah, di bulan Ramadan ini mereka diampuni oleh Allah dan dibebaskan dari neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yang artinya sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan. Dan setiap muslim apabila memanjatkan doa, maka ia dikabulkan. Hadis Al-Bazar dengan para perawi yang thiqah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, mudah-mudahan dengan momentum bulan Ramadan ini kita senantiasa menambah keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga senantiasa kita untuk memberikan kebajikan dan amal soleh, baik berupa pelaksanaan salat tarawih, salat witir, qiyamul lail, tilawah Al-Quran, tahsinul Quran, dan sebagainya. Mudah-mudahan di bulan-bulan Ramadan ini terus kita tingkatkan di sampai akhir nantinya. Dan kita sekali lagi mengucapkan permohonan maaf sekiranya ada kekurangan, kejanggalan dalam kesempatan ini, dan mudah-mudahan dengan adanya ini dapat memberikan hikmah dan juga terutama bagi diri kami sendiri untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.